Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian akidah, silsilah akidah, sebuah kajian yang cukup mendasar bagi seorang muslim, yang selayaknya setiap kita kaum muslimin dan muslimat mengetahui tentang perkara akidahnya, karena merupakan sebuah akar dari permasalahan agama dia, merupakan pondasi bagi bangunan agama dia, dan merupakan asas dalam seluruh amal yang dia lakukan. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membicarakan bagaimana akidah memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam permasalahan ini ujian, dalam permasalahan teguhnya seorang di medan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan kita merupakan bala, merupakan fitnah, merupakan ujian yang Allah timpakan pada setiap kita semuanya, yang mau tidak mau kita akan berada di tengah-tengah lautan ujian dari Allah SWT. Baik ujian itu yang menyenangkan atau ujian itu yang menyusahkan, semuanya merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah siapakah yang akan memenangkan dan akan sukses dalam mengarungi lautan ujian tersebut. Siapakah yang akan betul-betul keluar sebagai pemenang, yang dia akan berbahagia dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, apalagi seorang mukmin, jelas tidak akan pernah dipisahkan Allah SWT dengan ujian. Sebagaimana Allah katakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu aysraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dia akan biarkan begitu saja dia mengatakan beriman, kami beriman kepada Allah SWT? Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah SWT. Sungguh kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah, yang dengan ujian itu Allah akan melihat, Allah akan mengetahui, dan Allah mengetahui segala-galanya. Akan tetapi dengan ujian tersebut Allah akan mengetahui mana di antara hamba yang mereka betul-betul jujur dengan keimanannya, dan mana yang mereka dusta dengan ucapan iman yang mereka keluarkan, yang mereka ucapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat semua keadaan manusia dalam menghadapi ujian, sungguh Rasulullah SAW memberikan pujian kepada orang-orang mukmin. Mereka orang yang tangguh dalam mengarungi ujian, dalam mengalungi lautan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Nabi katakan ajaban di amril mukmin, sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua perkara yang dimilikinya baik. Tidak ada yang buruk dari setiap perkara yang dia jumpai. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan yang Rasulullah SAW katakan tentang kehidupan seorang mukmin? Yang Nabi katakan ajaban, hebat, jempolan, luar biasa, mengagumkan. Itu sikap hidup yang mereka miliki. In asabatu sarra'u syakara fakana khairun lah. Fakana khairan lah. Apabila menimpa kepada dia berbagai macam kenikmatan yang melonggarkan, yang menyenangkan, yang melapangkan dada, dengan semua nikmat yang dia dapatkan itu dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka dengan bersyukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya, adalah baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila menimpa kepada dia musibah, dharra, kesempitan, kesulitan,
maka dia pun bersabar dengan perkaranya, maka itu baik bagi dirinya. Maka seorang mukmin sungguh luar biasa, kata Nabi, dalam menghadapi setiap yang ditimpakan Allah SWT. Baik dia mendapatkan nikmat, dengannya dia akan bersyukur kepada Allah SWT, atau dia mendapatkan musibah, dengannya dia akan bersabar kepada Allah SWT. Dan itu perkara yang dimiliki setiap mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, dan tidak akan pernah dimiliki kehidupan seperti ini oleh orang yang mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan tidak akan pernah dimiliki pola hidup seperti ini kecuali oleh orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sekarang menengok contoh-contoh dalam lapangan kehidupan nyata yang telah berlalu dari kehidupan para salaf kita, bagaimana mereka tangguh dalam ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kehidupan para sahabat cukuplah bagi kita teladan. Generasi yang telah dipuji oleh Allah SWT, yang mereka dikatakan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hak, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang telah beruntung dengan kehidupannya. Khabbab ibni al-Araf, salah seorang sahabat Nabi SAW, bagaimana dia disiksa oleh tuannya sampai dia kulitnya melepuh, dia dipanggang, dia dijambak, dia dipanaskan, dan dia termasuk di antara para pemula yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Satu saat, kepedihan yang dirasakan oleh Khabbab, kesedihan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Khabbab ibni al-Araf, ketika dia melihat Rasulullah SAW sedang bersandar di Ka'bah, maka Khabbab seakan memberikan keluhan, menyampaikan keluhan kepada Nabi SAW. Ala tangsir lana, ala tastangsir lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikan pertolongan kepada kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau mendoakan untuk kami ya Rasulullah? Rasulullah SAW, para pemirsa yang dirahmati Allah, bukan kemudian tunggulah ya Khabbab, akan saya bawakan sekelompok orang. Tunggulah ya Khabbab, akan saya bawakan sekian pasukan untuk membalas penderitaan Anda. Rasulullah tidak memberikan pendidikan yang demikian pada Khabbab. Akan tapi bagaimana Nabi memberikan pendidikan pada Khabbab? Apa kata Nabi? Qad kana fiman qablakum yu'khadur rajul fayughfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha wa yu'ta bil minshar fayudda'u ala ra'si fayaj'alu nisfain wa yumshatu bil amshatil hadid duna lahmihi wa 'idmihi ma yasudduhu an dini walakinakum. Kemudian Nabi mengatakan di antara perkataan Nabi sallam, beliau mengatakan, wahai Khabbab, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang disiksa, yang mereka ditanam di tanah, yang mereka kemudian diletakkan di atasnya minsyar, gergaji, yang kemudian dia dibelah menjadi dua, dan tubuhnya disisir dengan sisir besi, hingga memisahkan antara dagingnya dan tulang belulangnya. Lalu Nabi memberikan kalimat-kalimat yang menjadikan Khabbab memiliki keteguhan dan memiliki kekuatan dalam keimanannya. Apa kata Nabi? Wallahi la yutimannallahu hadzal amra
hatta yasira ar-raqibu ila San'a minas San'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah wala dhib ala ghanami walakinnakum tastajilun. Demi Allah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Ini memenangkan agama Allah SWT. Agama Allah akan luas, akan menang, akan menguasai. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan di antaranya, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. La yatruqullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu hadzal din bi'izzin azizin wa bidhullin dhalilin izzan yu'izzuhullahu bihadzal islam wa dhullan yudhilluhullahu bihadzal kufra. Allah mengatakan pada Habab, ya Habab, sungguh demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, benar-benar perkara agama ini akan sampai di penghujung tempat yang siang dan malam mencapainya. Artinya akan merambah ke seluruh tempat. Di mana ada tempat yang malam dan siang mencapai tempat tersebut, maka Islam akan menguasainya. Tidak ada satu rumah pun di kota atau di perkampungan atau di kota, di lautan atau di daratan, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke rumah-rumah tersebut. Dengan mulia atau dengan cara hina. Mulia bagi mereka yang menerima Islam dan hina bagi mereka yang mempertahankan kekafiran. Urusan agama akan dimenangkan Allah SWT. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan memenangkan, menyempurnakan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang yang mereka berkendara dari San'a ke Hadral Maut dalam keadaan aman, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah SWT, dan yang dikhawatirkan kambing atas harimau, atas serigala. Kalimatul iman yang Nabi suntikkan di hati Suhaib, di hati Khabbab, yang kemudian dengannya Khabbab pun dia bertahan, dia bersabar, dia memiliki keteguhan di atas ujian yang dia terima. Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bagaimana tuannya Umayyah bin Khalaf berlaku keji dan bengis, memperlakukan Bilal seakan binatang yang diseret di padang pasir, ditelentangkan, ditelungkupkan, ditindih di atas dadanya batu, dan dipaksa oleh tuannya, Anda ingkari Muhammad atau Anda kembali kepada agama Lata dan Uzza. Akan tapi Bilal bin Rabah dengan iman yang telah tertanam di hati dia, dengan kalimat-kalimat iman yang telah ditanamkan Rasulullah SAW, bagaimana Bilal bin Rabah terucap dari kalimat lisannya yang tidak ada kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Kalimat yang menunjukkan keteguhan, kalimat yang menunjukkan bagaimana kekokohan dengan akidah yang menancap di hati Bilal bin Rabah. Dan semua siksaan yang diderita, penderitaan yang dialami, tidak terasa sesuatu yang menyesakkan dada. Allah lapangkan dia dengan iman sehingga dia mampu bertahan di atas badai ujian yang sangat luar biasa. Para pemirsa yang rahmati Allah, tahukah kita apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir sekeluarga? Ammar, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Adapun Sumayyah, ibunya Ammar, dia meninggal dalam keadaan kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal, sehingga dia merupakan syahidah, seorang wanita yang syahid, yang menemukan syahid di jalan Allah SWT karena siksaan dan penderitaan yang dialaminya. Yasir, ayahnya Ammar, demikian pula bagaimana dia menderita sampai mengalami kematian dengan siksaan yang mereka lakukan pada Yasir.
Demikian pula Ammar. Berbagai macam bentuk siksaan ditimpakan pada Ammar. Hingga saking Ammar tidak kuat untuk menahan siksaan, dia mengucapkan dengan lisannya kalimatul kufur, akan tapi hatinya tetap tenang dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, hingga dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, dan Allah turunkan ayat yang memberikan uzur kepada orang semisal Ammar karena berbagai macam siksaan yang diderita oleh Ammar, hingga mengucapkan kalimat, akan tapi kalimat yang sungguhnya kalimat kufur, akan tapi Allah memberikan uzur karena kondisi yang menimpa kepada Ammar bin Yasir, karena hatinya tetap dalam keadaan tenang, kokoh di atas keimanan dia. Tahukah kita pula apa yang terjadi pada kaum mukminin pada saat mereka dikepung oleh musuh pada waktu perang Ahzab? Perang Ahzab, perang gabungan. Bagaimana musuh mereka menjadi sekutu, mereka bergabung menjadi satu untuk menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan Rasulullah dan para sahabat, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan musuh mereka menjadikan mata menjadi mata yang terbelalak, mata yang bagaimana dibuat terkejut dengan musuh yang sedemikian banyak. Wa'id zaghatil absar, wa'id zaghatil absar, ketika mata dalam keadaan mereka memandang dengan tidak karuan. Wa balaghatil qulub al-hanajira, dan hati menyedak ke atas, hati bergolak hingga sampai ke tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi adz-dzunun, dan kalian menyangka kepada Allah dengan sangka-sangka yang berbagai macam sangkaan. Gambaran yang menunjukkan dahsyatnya suasana, hebatnya keadaan, yang tidak terbayangkan dia akan bisa mengalami kemenangan. Akan tapi lihatlah bagaimana mukminin dan bagaimana orang yang mereka tidak memiliki akidah. Bagaimana mukminin yang Allah telah mendidik dengan iman, yang Rasulullah telah memberikan pendidikan dengan pendidikan iman. Apa yang dikomentarkan oleh orang yang mereka memiliki iman, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, ini semuanya yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah bertambah pada diri mereka kecuali keimanan. Akan tapi lihat, apabila demikian orang mereka memiliki iman, hatinya penuh dengan iman, tertancap keimanan. Perhatikan orang mereka tidak memiliki iman. Perhatikan orang munafik yang hatinya kosong daripada iman. Ketika mereka melihat musuh yang sedemikian rupa keadaannya, apa katanya? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah janji Allah dan janji Rasulnya kecuali tipuan semata-mata. Lihatlah perbedaan yang terjadi antara orang hatinya ada iman, ada akidah, dan orang mereka tidak memiliki iman dan tidak memiliki akidah. Perbedaan bainas sama wal ard. Perbedaan antara langit dan bumi. Dan musibah kubra yang menimpa umat ini adalah meninggalnya kekasih yang paling mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat dalam keadaan gelap dan kalut, bagaimana mereka merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Akan tapi lihat bagaimana keteguhnya orang telah dididik oleh Rasulullah dengan akidah yang kuat, akidah yang mantap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan tegarnya bagaimana membangkitkan dan mengingatkan kepada manusia di tengah-tengah musibah yang sangat besar yang menimpa para sahabat Nabi, wafatnya Rasulullah, manusia yang sangat mulia, yang mereka sangat mencintainya. Maka Abu Bakar dengan tegarnya, dengan iman yang tegarnya, mengatakan di depan manusia, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal.
Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu para utusan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dan mereka telah meninggal pula. Apakah seandainya Muhammad meninggal atau dia terbunuh, kalian akan kembali kafir murtad? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh akidah apabila tertancap dan tertanam akan memberikan dorongan dan keteguhan yang kuat di tengah-tengah badai musibah yang ada. Sehingga hendaklah setiap kita memperhatikan akidah kita, mendahulukan dalam membangun Islam dengan membangun akidah kita, karena itu merupakan pondasi yang akan menjadi penopang segala kemegahan bangunan amal yang akan kita bangun ini dari bangunan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan di antara kita sebagai pemilik akidah yang sahihah, tumbuh berkembang di atas sikap istiqamah, dan menjadikan kehidupan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.